beribadah bersama-sama lewat ibadah live, ibadah raya di minggu hari ini, dan siapkan hatimu yang terbaik bagi Tuhan untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya setiap umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, Dia hadir bagi setiap kita, bekerja bagi setiap kita, melawat hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau kerjakan bagi setiap kami. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Allah kami yang setia, tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Kasih setiamu tidak pernah jauh daripada hidup kami. Setiap kasih-Mu senantiasa menyertai hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau berkata kepadamu, sungguh Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami dan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami semua pagi hari ini umat-umat-Mu datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus untuk kami beribadah, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biar Engkau hadir bagi setiap kami pagi hari ini. Engkau bekerja bagi setiap kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Setiap umat Tuhan yang datang dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Biar Engkau berkenan dan bekerja bagi setiap umat-umat-Mu. Lawatlah umat-Mu dengan kuasa-Mu, hadirat-Mu yang luar biasa. Ada kuasa mengalir bagi setiap kami. Kami mengalami kekuatan, kami mengalami kelepasan. Jawaban daripada-Mu terjadi bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau bekerja bagi setiap kami. Kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin, haleluya. Yes. Oh, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun akan
dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Oh tak berkesudahan, oh kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Oh tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Oh Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Rahmat-Mu senantiasa baru bagi hidup kami. Bahkan Engkau sanggup melakukan segala perkara bagi setiap hidup kami Tuhan. Bahkan dari dulu sampai sekarang, Engkau tetap mengerjakan kuasa yang sama bagi hidup kami. Kuasa-Mu sempurna bagi hidup kami Tuhan. Sungguh nyata kuasa-Mu bagi hidup kami. Oleh sebab itu kami berkata kepada-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Jesus. Sungguh kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bahkan pernah pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap hidup kami. Sungguh sempurna kuasa-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh.
perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab ku tahu Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlambat Kau menjaga setiap hidup kami. Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Mari dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini, katakan kepada Dia, takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu sekali lagi dengan sungguh naikkan pujian ini, sama-sama katakan, oh takkan pernah terlambat pertolongan-Ku. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam langkahmu. Takkan pernah terlambat. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Mari dengan sungguh katakan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Sungguh pertolongan-Mu sempurna bagi hidup kami. Takkan pernah terlelap kuasa-Mu sempurna bagi hidup kami. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku.
besar bagi hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun yang menandingi kuasa-Mu, kesetiaan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Dalam situasi keadaan apapun, Engkau tetap Allah kami yang sempurna bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu. Haleluya. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar. Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Kau dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Sungguh Kau Allah kami yang besar Tuhan. Kau terlebih besar. Kebesaran-Mu melebihi segala-galanya bagi hidup kami. Besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Engkau tetap Allah yang besar, yang tidak pernah berubah kuasa-Mu, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Segala sesuatu hari-hari ini sedang terjadi perubahan dalam dunia ini, tetapi kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh sebab itu kami mau percaya kepada firman-Mu, ya dan amin dalam hidup kami. Bapa di surga, saat ini kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Umat-umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, hamba berdoa, biarlah kuasa kasih karunia daripada Tuhan, kuasa firman Allah akan menolong kami semua
untuk kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami semua, dan biarlah hari-hari ini kami akan terus hidup sesuai dengan apa kata firman-Mu ya Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu ada atas pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Sejauh umat Tuhan di mana mereka berada, mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang menyimpan firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, umat Tuhan kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada pagi hari ini di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Saya akan mengajak saudara untuk kita melihat kebenaran firman Allah. Pagi hari ini kita akan belajar dari apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal yang keempat. Cerita firman Allah tentang pencobaan di padang gurun. Matius pasal yang keempat sebagai ayat pokok kita pada pagi hari ini. Matius 4 ayat yang keempat, firman Allah berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa perkataan Tuhan Yesus ini dikatakan kepada iblis pada waktu iblis mencobai Tuhan Yesus setelah Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam di padang gurun. Dicatat oleh firman Allah bahwa Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya lapar Yesus. Ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara, kita tahu bersama bahwa selesai Yesus melakukan puasa selama 40 hari, maka iblis datang mencobai dia. Dan kita ketahui bersama bahwa ada 3 bagian yang dicobai iblis kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, ketika Yesus lapar, iblis menawarkan cobaan iblis. Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus memang anak Allah, ya. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia dia mengalami seperti manusia pada umumnya saya dan saudara mengalami, di mana dia lapar, saudaraku. Dan cobaan yang pertama ini, iblis ini mencoba Yesus. Jika benar dia katanya anak Allah, perintahkan batu ini menjadi roti. Tujuan daripada iblis supaya ketika Yesus mengikuti cobaan itu, maka Yesus gagal, ya. Saya katakan dia gagal dalam, ya, keberadaannya sebagai manusia yang mengikuti kehendak Allah. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa Yesus tidak mengikuti tawaran daripada iblis ini untuk menjadikan batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus justru memberikan jawaban bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, pagi hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan buat kita semua tentang hidup oleh firman Tuhan. Ya. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, saya katakan tadi ada 3 bagian yang iblis coba kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah bicara tentang kebutuhan, keinginan, kepuasan. Ya. Kalau boleh Yesus jadikan batu ini menjadi roti.
itu bicara keinginan daging manusia. Karena roti itu bicara kebutuhan manusia, memuaskan keinginan daging manusia. Yang kedua, ketika Yesus tidak menjadikan batu menjadi roti, maka iblis menempatkan Yesus di atas hubungan bait Allah dan berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat yang ketujuh, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bagian yang kedua daripada pencobaan yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus bicara ya, mencobai Tuhan, ya. Sifat daripada manusia. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas bumi dan malaikat-malaikat akan menatang engkau. Memang ada firman Allah di dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12 bahwa ada malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Tuhan, tapi konteksnya bukan mencobai Tuhan. Itu bicara pemeliharaan Tuhan, tapi dalam hal ini iblis ingin mencobai Yesus supaya menunjukkan ya keegoisan daripada manusia bisa mencobai Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi Yesus menjawab bahwa jangan mencobai Tuhan. Dan bagian yang ketiga, iblis menunjukkan kepada Yesus seluruh kerajaan di dunia, dan jika Yesus menyembah kepada iblis, iblis akan memberikan semuanya. Tapi Yesus berkata, hanyalah engkau iblis, sebab hanya kepada Tuhan Allahmu yang patut disembah. Jadi tiga bagian yang iblis coba sodorkan, tawarkan, cobai Tuhan. Tetapi semua itu bisa dihadapi oleh Tuhan Yesus dengan selalu ya, setiap cobaan ini diperhadapkan dengan perkataan firman Allah. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, dari apa yang Yesus katakan kepada iblis, saya ingin kita memperhatikan lebih dalam tentang perkataan Tuhan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ketika saya mempelajari kebenaran firman Allah di dalam Alkitab Perjanjian Baru ini, kata hidup ini ya sekian banyak ditulis di dalam firman Tuhan Perjanjian Baru, tapi ketika saya mempelajari firman Allah, saya menemukan ada dua pengertian tentang kata hidup. Nah, saya kasih contoh bahwa ketika Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja ini, tapi dari firman Allah, hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini bukan hanya hidup seperti yang manusia lakukan hari lepas hari hidup di dalam dunia ini, tetapi menyangkut kehidupan dari sekarang sampai kepada kehidupan kekekalan nanti. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan ini, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Tapi di bagian yang lain, hidup yang dimaksudkan seperti dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15, di sana dikatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana cara kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Nah, kata hidup di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 ini berbeda pengertiannya dengan dalam Matius 4 ayat yang keempat. Karena dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 ini ya, firman Allah lagi berbicara tentang hidup yang dijalani sekarang ini, tentang cara kita melakukan aktivitas kita ya, gerak langkah kita, suasana kehidupan kita yang kita lakukan hari-hari ini, saudaraku. Tapi yang dimaksud di dalam Matius 4 ayat yang 4 itu bukan hanya hidup sekarang ini, tapi menyangkut sampai kepada kehidupan kekekalan nanti. Oleh karena itu,
waktu iblis menawarkan Yesus untuk supaya dia menjadikan batu menjadi roti, itu ada jebakan daripada iblis. Dan kalau sampai Yesus kalah dengan jebakan iblis ini, saudaraku, maka rencana Allah tidak tergenapi dalam hidupnya. Ya, saudara, tetapi kita percaya bahwa Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia, dia mengalahkan strategi daripada iblis untuk menjebak dia, untuk dia tidak melakukan keinginan-keinginan daripada iblis supaya rencana Bapa di surga jangan sampai tidak tergenapi. Mari saya ajak Bapak Ibu melihat ke belakang bagaimana iblis menjatuhkan manusia sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia ada di Taman Eden, keadaannya cobanya kurang lebih hampir sama seperti yang iblis tawarkan. Iblis berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, jika engkau makan buah ini engkau tidak akan mati. Tapi sebaliknya engkau akan menjadi sama seperti Allah. Dan ketika Hawa melihat bahwa buah itu mengandung pengertian, maka diambillah buah itu, dimakanlah buah itu, dan diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan pada akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena iblis menjebak mereka dengan iblis memutarbalikkan firman Allah. Tentulah Allah berfirman, kamu tidak akan mati, tapi akan hidup selama-lamanya. Padahal Tuhan berkata, jangan kamu makan, sebab pada waktu kamu makan, kamu akan mati. Saudara, hal yang sama yang iblis lakukan kepada Yesus, supaya Yesus bisa jatuh. Tapi saya mau katakan kembali, dia Allah yang jadi manusia, yang datang ke dalam dunia untuk mengalahkan segala siasat strategi daripada iblis yang akan menghalangi rencana Allah. Nah, satu cara yang iblis tawarkan adalah memakai firman Allah untuk menawarkan kepada manusia dari hal kebutuhan hidup manusia, supaya manusia bisa keluar dari rencana Allah. Tetapi Yesus berkata kepada iblis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya kenapa Adam dan Hawa putus hubungan dengan Tuhan. Mereka tidak mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Akibat dosa mereka dipisahkan dengan Tuhan. Mereka diusir dari Taman Eden. Karena mereka mengikuti tawaran daripada iblis, saudaraku. Tetapi ketika Yesus hadir, iblis mencoba hal yang sama. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, firman Allah berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa maksud firman Tuhan pagi hari ini buat saya dan saudara, umat-umat Tuhan, orang-orang percaya hari-hari ini? Saya mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, saudaraku. Situasi dan keadaan yang kita hadapi sekarang ini, jika kita tidak hidup sesuai dengan firman Allah, bukan tidak mungkin ada begitu banyak orang percaya, anak-anak Tuhan bisa mengalami keadaan-keadaan yang saya boleh katakan sama seperti masuk dalam jerat penangkap iblis. Ya. Kenapa, saudaraku? Karena hari-hari ini dengan kondisi sekarang ini ada banyak hal yang dialami oleh manusia. Salah satunya adalah bicara soal kebutuhan daging ini, kebutuhan lahiriah ini. Saudara bisa melihat, memperhatikan ya, di media sosial, ya, televisi, bagaimana pemerintah memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat, tapi hal ini pun bisa menjadi celah, ya, bagi sebagian orang untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya.
Yang bukan bagian mereka, mereka ambil. Ya. Saudara, hal kebutuhan lahiriah ini bisa menjadi jebakan bagi manusia hari-hari ini, untuk manusia tidak lagi hidup sesuai dengan firman Allah, tapi mengikuti keinginan daging ini sehingga keluar daripada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kebutuhan hidup hari-hari ini, manusia bisa keluar daripada kebenaran firman Tuhan. Tapi dengar baik Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, saya pegang firman Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Saya ajak saudara melihat kebenaran firman Allah. Apa yang Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Saya ingin mengajak saudara memperhatikan firman Allah dan kita lihat kebenarannya. Luar biasa bahwa apa yang terjadi dalam hidup manusia semua dalam kendali Tuhan. Ya. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Firman Allah berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Haleluya. Saudara, dalam perjalanan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, kita perhatikan bahwa mereka mengalami apa yang diizinkan Tuhan. Di antaranya Tuhan berkata bahwa ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Itu satu keadaan yang diizinkan oleh Tuhan bagi umat Tuhan di waktu itu. Tetapi saya katakan saudaraku, tadi malam dalam perenungan firman Allah, saya menyampaikan bahwa sekalipun mereka diizinkan Tuhan lapar, tapi tiap hari siang dan malam selalu ada tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Artinya Tuhan selalu hadir dalam hidup mereka, sekalipun Tuhan izinkan mereka haus, mereka lapar, tapi ada tujuan Tuhan bahwa ketika mereka lapar, Tuhan mengirimkan mereka mana dari sorga. Dan Alkitab berkata bahwa untuk memberikan pengertian kepada umat Tuhan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Mana yang dari sorga itu hanya mewakili apa yang dari sorga yang datang ke bumi yang dimakan oleh manusia. Kalau kita belajar dalam perjanjian baru, Yesus berkata, akulah roti hidup, akulah mana yang turun dari sorga, dan siapa yang makan roti hidup, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi benarlah saudaraku bahwa hidup kita ini tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan lahiriah saya dan saudara. Itu memang penting dalam hidup saya dan saudara sebagai manusia lahiriah ini. Tetapi lebih daripada itu, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ingin mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa kehidupan kita ini bukan hanya hidup untuk kebutuhan makan minum di dunia ini, yang ketika Tuhan izinkan saya dan saudara mengalami keadaan seperti ini, sama seperti Tuhan izinkan umat Tuhan di padang gurun.
Saya mau katakan kepada kita bahwa Dia tetap Tuhan yang setia, asalkan kita juga mau percaya kepada firman Allah. Tuhan tidak menghendaki umat Tuhan itu binasa di padang gurun, Bapak Ibu. Kalau kita ikuti dari awal rencana Tuhan untuk membawa mereka ke tanah perjanjian, di sana berlimpah susu dan madu, menikmati semua yang terbaik daripada Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan ada kelaparan, Tuhan izinkan ada kekeringan di padang gurun, tidak ada air, Bapak Ibu, Alkitab berkata Tuhan hanya ingin melihat hati mereka. Apakah di tengah keadaan seperti itu mereka masih tetap percaya kepada Tuhan? Tapi sangat disayangkan, sekian banyak umat-umat Tuhan bangsa Israel mati di padang gurun karena bersungut-sungut, karena mengata-ngatai Tuhan, ya, karena mencobai Tuhan. Dan akhirnya karena perkara makan dan minum secara lahiriah dalam perjalanan di padang gurun, umat-umat Tuhan ini justru tidak sampai ke tanah perjanjian, sebaliknya mereka mati binasa di padang gurun. Makanya dalam kesimpulan firman Tuhan ini, ayat yang ketiga bagian terakhir Ulangan 48 ini dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan. Saya mau katakan pagi hari ini kepada Bapak Ibu kekasih-kekasih di dalam Tuhan, ya, hari-hari yang kita jalani sekarang, ya, di setiap situasi dan kondisi, ya, saya boleh katakan dengan perkataan iman saya bahwa keadaan ini iblis mencari celah untuk memanfaatkan situasi, untuk menggoda, untuk mencobai manusia, terlebih anak-anak Tuhan. Kalau boleh dalam situasi seperti ini, ya, manusia bisa termakan dengan perangkap iblis hanya karena kondisi hari-hari ini. Makanya saya katakan tadi tidak sedikit orang yang menyalahgunakan, ya, program bantuan pemerintah. Itu contoh, saudaraku. Yang bukan hak mereka diambil mereka. Iblis mempergunakan situasi ini. Kalau boleh dengan keadaan seperti ini, orang bisa mengeluh, orang bisa bersungut-sungut, orang bisa kecewa. Memang tidak sedikit, banyak sekali orang yang tidak mendapatkan pekerjaan hari ini, atau bekerja tidak mendapatkan upah yang selayaknya karena keadaan seperti ini. Jadi iblis mengambil kesempatan dalam situasi seperti ini, bicara kebutuhan lahiriah ini. Apakah manusia akan termakan dengan jebakan dan perangkap daripada iblis? Tapi saya mau katakan di sisi yang lain, Tuhan sedang turut bekerja dalam situasi ini untuk melihat apakah manusia, khususnya umat-umat Tuhan, dalam keadaan seperti ini tidak terbawa dengan, ya, perangkap daripada iblis, tapi kita hidup sesuai dengan firman Allah. Jika dalam keadaan seperti ini, dalam satu bagian ujian tawaran iblis ini dia, atau godaan daripada iblis ini, manusia tidak terbawa dengan pengaruh daripada iblis dan roh-rohnya yang bekerja di udara, tapi tetap berpegang kepada firman Allah, maka kita akan mengalami janji Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagi saya, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, keadaan hari-hari ini sedang membuktikan, menunjukkan kemurnian iman saya dan saudara. Ya. Jadi di satu sisi Tuhan sedang menguji iman saya dan saudara, di sisi yang lain iblis sedang mencoba kehidupan saya dan saudara. Pilihannya ada pada saya dan saudara, apakah kita mengikuti cobaan daripada iblis atau kita mengikuti ujian daripada Tuhan.
kita akan menentukan pilihan. Dan pilihan itu akan menentukan dampak dari kehidupan saya dan saudara. Apakah kita akan melewati suasana keadaan hari-hari ini seperti bangsa Israel. Ketika mereka melewati semuanya, mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Tapi sangat disayangkan, bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang sampai ke tanah perjanjian. Ya, generasi dari Mesir yang sampai ke tanah perjanjian, Alkitab berkata hanya 2 orang. Hanya Joshua dan Kaleb. Selebihnya yang masuk tanah perjanjian itu yang lahir di padang gurun. Semua yang lahir di tanah Mesir ketika diproses oleh Tuhan di padang gurun, mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka mengalami kebaikan Tuhan, mereka mengalami pemeliharaan Tuhan. Tapi ketika mereka menghadapi keadaan-keadaan yang diizinkan Tuhan untuk melihat kemurnian hati mereka, mereka berontak, mereka kecewa, mereka tidak menerima keadaan. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak menerima keadaan yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Seperti bangsa Israel. Dan iblis mengambil kesempatan. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, keadaan hari-hari ini yang terjadi dalam kehidupan kita semua di berbagai tempat, saudaraku, ya. Kita belum tahu, ya, kapan berakhirnya. Sekalipun informasi-informasi, berita-berita memberikan gambaran. Tapi sama seperti kita berada dalam ketidakpastian hari-hari ini. Tapi saya mau katakan kepada kita semua dengan kasih Kristus. Dalam keadaan seperti ini, jika iblis akan memanfaatkan situasi untuk mencobai saya dan saudara, untuk menggoda saya dan saudara, untuk kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ya. Kalau tadi ujian kepada Tuhan Yesus, cobaan kepada Tuhan Yesus itu, yang pertama itu keinginan daging. Yang kedua, keangkuhan hidup. Yang ketiga, keinginan mata. Untuk melihat semua harta di dunia, kekayaan dunia. Kalau kita belajar dalam firman Allah, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai ke-17, di sana Rasul Yohanes menasihati bahwa dunia lenyap dengan segala keinginannya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu sedang berlalu. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan hidup buat selama-lamanya. Oleh karena itu pagi hari ini, dengan kasih Kristus saya ingin berbagi kebenaran firman Allah kepada kita semua. Dimanapun Anda berada. Karena sudah cukup waktu yang kita lewati hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan, 1-2 bulan. Dan mungkin kita akan terus melewati keadaan ini, belum tahu sampai kapan saudaraku. Doa harapan kita semoga ini cepat berlalu, tapi semua dalam kendali Tuhan. Tapi saya mau katakan ini bagaikan Tuhan sedang menguji iman saya dan saudara. Apakah di tengah-tengah keadaan seperti ini yang begitu banyak orang membutuhkan kebutuhan lahiriah, tapi sikap hatinya masih benar di hadapan Tuhan. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Situasi keadaan seperti ini jangan sampai kita terjebak dengan segala tipu daripada setan. Ya. Jangan sampai kita korbankan iman kepercayaan kita kepada Tuhan hanya karena kebutuhan lahiriah. Jangan sampai kita korbankan hati nurani kita, kemurnian hati kita hanya karena kebutuhan lahiriah. Dalam situasi seperti ini ada banyak orang ingin memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Jika hal itu masih dalam batas kewajaran, silakan. Tapi jika hanya untuk mengejar keuntungan semata, tetapi kita mengorbankan hal-hal yang
Seperti firman Allah katakan, kemurnian hati kita, prinsip firman Allah. Maka saya boleh katakan, jangan sampai kita terjebak oleh dari setiap rayuan daripada kuasa setan. Efesus pasal yang ke-6, saudara diberkati oleh Tuhan. Supaya kita tidak termakan dengan rayuan godaan daripada iblis dan segala antek-anteknya di hari-hari ini, dalam situasi-situasi keadaan seperti ini, saya bacakan ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ke-6, dalam peperangan rohani, dalam perlengkapan senjata Allah, salah satunya Efesus 17, 6 ayat 17, Efesus 6 ayat yang ke-17, firman Allah berkata, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh yaitu firman Allah untuk menghadapi setiap serangan daripada iblis dan segala antek-anteknya. Makanya dalam hidup ini, hari-hari ini, saya ingin berkata kepada kita semua, mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari bangun hidup kita dengan firman Allah. Jalani hidup kita dengan firman Allah, sekalipun keadaan-keadaannya memang tidak mengenakan dalam hidup saya dan saudara. Bisa dipahami Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, bisa dipahami. Kondisi hari-hari ini, ada banyak hal yang tidak baik yang dialami oleh manusia. Banyak hal yang berubah dalam hidup ini. Karena situasi dan keadaan. Ada ilustrasi yang saya baca di media sosial. Ketika mau keluar rumah, ya, dihimbau oleh pemerintah supaya diam di rumah. Tapi ketika sampai di rumah, dilarang oleh istri supaya pergi untuk keluar cari duit. Jadi si suami jadi bingung, tinggal di rumah dimarah oleh istri, suruh pergi keluar cari duit, pergi keluar dilarang oleh pemerintah untuk tinggal di rumah. Ini hanya ilustrasi saudaraku. Ya. Keadaannya begitu mempengaruhi kehidupan manusia. Tapi apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan dengan keyakinan iman saya bahwa sebagai hamba Tuhan, tidak ada cara lain buat saya dan saudara selain kita menjalani hidup ini sesuai dengan firman Allah. Maka mari kita hidup oleh firman Tuhan dalam keadaan ini. Anda membutuhkan dalam hidup ini, dalam segala hal. Tapi tempatkanlah firman Tuhan, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Belajar dari pengalaman bangsa Israel, memang Tuhan izinkan mereka lapar, mereka haus, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ketika kita mengerti firman Allah, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Di siang hari ada tiang awan, di malam hari ada tiang api. Itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Ya, bagi saya dan saudara, orang percaya, bicara kesetiaan Tuhan, bicara pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, bukan berarti kita tidak menghadapi keadaan-keadaan yang sulit dalam hidup ini. Kalau Tuhan memelihara saya dan saudara, bukan berarti hidup kita enak-enak sesuka hati saya dan saudara. Tapi justru ketika Tuhan izinkan segala situasi terjadi bagi anak-anak Tuhan, disitulah Tuhan sedang ingin melihat sikap hati saya dan saudara. Apakah kita masih berpegang kepada firman Allah atau kita keluar daripada kebenaran firman Allah. Saudara, perumpamaan Tuhan Yesus tentang benih yang ditaburkan di tanah yang
bersemak duri, semak belukar, ya. Dalam pengertian firman Allah, Yesus berkata, kenapa benih ini tidak bisa bertumbuh? Karena dihimpit oleh kenikmatan dunia, kesenangan dunia. Wahai Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang ujian buat saya dan saudara ketika kita diberkati oleh Tuhan secara lahiriah, itu menjadi ujian juga buat saya dan saudara. Waktu kita diberkati, berkelimpahan, berkecukupan, apakah hidup kita masih sesuai dengan firman Allah, bagaikan benih yang ditanam di tanah yang baik, yang bertumbuh dan berbuah. Tapi kalau seperti benih yang ditanam di tanah yang ada semak duri, Alkitab berkata, dia tidak bertumbuh, terhimpit oleh semak belukar itu. Yesus memberikan pengertian bahwa kehidupan kita, kenapa firman Allah tidak bertumbuh? Karena dihimpit oleh kenikmatan dan kesenangan hidup, saudaraku. Dan ini dipakai oleh iblis untuk menggoda manusia, supaya manusia mengikuti keinginan daging yang namanya hedonisme, kesenangan daging manusia ini, saudaraku. Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang tidak bisa mengalami pertumbuhan yang benar dalam Tuhan karena dihimpit oleh kenikmatan dan kekayaan, kesenangan hidup. Demikian juga yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ketika dalam masa ujian, masa kemarau, masa pencobaan, imannya juga akhirnya tidak bisa bertumbuh karena kekhawatiran tentang kehidupan. Seperti benih yang ditanam, ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Berarti saudara, segala situasi dan keadaan ini hanya akan menunjukkan apakah saya dan saudara masih hidup sesuai dengan firman Tuhan atau kita terbawa dengan situasi dan keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Oleh karena itu, firman Allah berkata, terimalah ya ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi hanya firman Tuhan lah. Jika kita hidup hari lepas hari dengan firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saudaraku ya, buat saya, bagaimana kita bisa hidup dengan firman Allah, hidup ini dijalin dengan firman Allah, jika kita tidak ya mengisi kehidupan kita dengan firman Allah. Ya. Itu sesuatu yang tidak mungkin Bapak Ibu, kita akan hidup dengan firman Allah jika kehidupan perbendaharaan hidup kita tidak ada firman Allah. Kita harus isi hidup ini dengan firman Allah. Karena saya mau katakan apapun keadaan dunia dengan segala kemegahan, dengan segala kemewahan, dengan segala kecanggihan. Hidup manusia hanya ditentukan oleh firman Tuhan. Jika saya dan saudara hidup oleh karena firman Allah, maka kita akan dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagia ya orang-orang yang hidup yang melakukan firman Tuhan. Mazmur 1 itu begitu jelas ya. Yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Jadi kebenaran firman Allah ini akan menjadi jaminan buat saya dan saudara, supaya di tengah situasi keadaan hari-hari ini jangan sampai kita terbawa dengan pengaruh, godaan, jerat daripada iblis dan segala antek-anteknya sehingga menggugurkan iman saya dan saudara. Yesus memberikan nasihat dalam Matius pasal yang ke-24. Ya. Karena bertambahnya kedurhakaan, kejahatan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi tawar, saudaraku. Artinya hidup di dalam kebenaran, kasih ini hidup di dalam kebenaran. Akan menjadi dingin, menjadi tawar karena melihat segala situasi keadaan hari ini. Tapi pagi hari ini dengan kasih Kristus, saya ingin menasihati kita semua berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya mau akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Jika kita hidup dengan firman Tuhan saudara,
Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur 33. Mazmur 33. Ayat yang ke-18, Mazmur 33, ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kalimat ini berkata pada masa kelaparan, masa periode kesukaran, keadaan hari-hari ini. Jika hidup kita takut akan Tuhan, artinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup dengan firman Allah. Orang yang takut akan Tuhan, kata kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat 13 sana katakan dia akan menjauhi kejahatan. Dia tidak akan ada tipu muslihat, kecongkakan. Orang yang takut akan Allah adalah orang yang hidup sesuai dengan firman Allah. Sehingga di masa kelaparan ini Tuhan akan pelihara hidupnya, saudaraku. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Jika kita hidup oleh firman Allah, hidup kita tidak hanya ditentukan oleh hal-hal lahiriah dalam hidup ini. Jadi keadaan situasi hari ini tidak akan membuat kita hilang pegangan saya dan saudara. Ya, bergoncang iman kita hanya karena keadaan hari ini. Apapun yang terjadi hari ini, mari dengan kasih Kristus saya ingin ajak kita semua taruh hidup kita kepada Tuhan. Berdiri atas firman Allah sampai kita melihat pertolongan Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman ya Tuhan. Ku menang saat Kau bertindak. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, Hidupku hanya ditentukan. hidupku Hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat diangkat dan dipulihkan. dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman ya Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga Tuhan. Karena Kau menjaga. Ku kuat karena
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin. mujizatnya Mujizatnya disediakan bagiku. ku diangkat. Dan dipulihkan. Saya percaya kehidupan kita anak-anak Tuhan ada dalam rancangan Tuhan. Saya percaya Tuhan punya tujuan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Sebagaimana Tuhan membawa bangsa Israel berpindah keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tuhan izinkan mereka mengalami kesukaran di padang gurun. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Setiap hari di siang hari ada tiang awan, di malam hari ada tiang api. Itu berbicara tentang kehadiran dan pemeliharaan Tuhan buat umat Tuhan. Dan Tuhan izinkan mereka mengalami kesukaran demi kesukaran. Tapi firman Allah berkata, untuk menguji, untuk melihat hati mereka, apakah mereka tetap berpegang kepada firman Allah. Sebab manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jika hari-hari ini Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Tuhan izinkan kita mengalami keadaan seperti yang kita alami sekarang ini. Di berbagai tempat dimanapun saudara berada. Ada situasi dan keadaan yang terjadi di sekitar saya dan saudara. Yang secara manusia lahiriah sangat membatasi kehidupan kita. Tapi jika kita hidup oleh karena firman Allah, jika hidup kita dibangun di atas dasar firman Allah, jika kita hidup selaras dengan firman Allah, situasi dan keadaan ini tidak akan membuat kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi akan membuat kita mengalami Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Membuat iman kita terus teruji dan semakin hari semakin naik iman kita di hadapan Tuhan. Dan bahkan kita akan melihat mujizat-mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Alkitab berkata setelah iblis mengakhiri pencobaan, maka malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Saya percaya setelah kita melewati masa persoalan ini, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kehidupan saya dan saudara. Kemuliaan Tuhan, keberkatan Tuhan akan menjadi bagian kita yang tetap hidup sesuai dengan firman Allah. Kiranya Tuhan menolong kita semua, memberkati setiap Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Bolehkah kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Apapun keadaan kita hari-hari ini, tak ada yang tak mujizatnya bagiku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagi. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa firman Allah akan memberikan kekuatan, kepastian bagi umat-umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan demi pergumulan di hari-hari ini. Tuhan, firman-Mu ya dan amin bagi kami. Jika kami tetap hidup sesuai dengan firman Allah, menghidupi kehidupan ini
di atas kebenaran firman Allah. Kami percaya kebaikan-kebaikan Tuhan akan dinyatakan. Sekalipun Engkau mengizinkan hari-hari ini umat-umat-Mu mengalami berbagai pergumulan. Bukan hanya soal makan dan minum, tapi kehidupan keluarga, hubungan keluarga, keterpisahan keluarga, situasi dan tempat, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya dalam hidup ini. Tapi kami percaya Engkau tetap Bapa yang setia. Di masa-masa seperti ini, pemeliharaan Tuhan akan tetap berlaku atas kehidupan umat-umat. Kami berdoa, turunlah berkat Allah buat kami semua. Turunlah berkat Allah buat umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa firman Allah akan memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami umat-Mu yang beribadah pagi hari ini. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami pagi hari ini, buat Indonesia. Biarlah belas kasihan dan kemurahan Tuhan akan terus dinyatakan buat bangsa kami, buat pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran kementerian, keamanan, TNI, Polri, kesehatan yang bertugas di bangsa kami dalam menangani COVID-19 ini Tuhan. Mari kuasa Allah, kami percaya ada begitu banyak doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan di hari-hari ini, meminta belas kasihan pengampunan daripada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan negeri kami, kota kami, bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para tenaga kesehatan, para dokter Tuhan, mereka yang ada di barisan paling depan menangani, oh Tuhan, penyakit virus corona bagi masyarakat Tuhan, belas kasihan Allah, belas kasihan Allah, kemurahan Allah, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan kuatkan para tenaga medis kesehatan, dokter Tuhan. Ada begitu banyak mereka yang menjadi korban karena virus corona ini. Kami berdoa, ya Tuhan, kasih karunia Tuhan buat keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang mereka kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi di bangsa kami, semua dalam kendali Tuhan, semua dalam rencana Tuhan. Biarlah kami umat-umat Tuhan akan hidup sesuai dengan firman Allah. Apapun situasi yang terjadi, kami pegang firman Allah. Orang yang takut akan Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan di masa-masa kesukaran. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami dan berserah hanya kepada Tuhan di hari-hari ini. Hanya Tuhan satu-satunya perlindungan, pertolongan kami di hari ini. Beri hikmat bagi anak-anak Tuhan, bagi umat Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, dan selalu ada jalan keluar daripada Tuhan. Amin. Karena kami percaya segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan, ini doa dan syukur kami Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, besar Kau Allahku.
berkat Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, menyertai, menolong setiap kehidupan kita umat-umat Tuhan. Penghantaran Roh Kudus menjadi bagian kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Apapun yang kita kerjakan Tuhan di hari-hari ini, Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Dan Tuhan membawa umat-umat Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah beribadah bersama kami GBI Kasih Karunia Kota Mobagu. Saya percaya berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian kita semua, dan mari tetap ikuti terus program kami GBI Kasih Karunia Kota Mobagu di rumah saja setiap hari jam 7 malam. Dan saya percaya berkat Tuhan, terobosan daripada Tuhan akan senantiasa menjadi bagian kita semua ketika kita selalu rindu mencari wajah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat, jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yes.